Am Muhammadan. Am Mahmudan. Am Mahmudan. Nah, Abbasan darabta am Mahmudan. Apa artinya, Pak? Apakah Abbas yang telah memukul yang atau Mahmud yang telah kau pukul yang telah kau pukul atau Mahmud? atau Mahmud? Nah, apakah Abbas yang telah kau pukul atau Mahmud? Ya, ini kemarin penulisannya saja ya ada beberapa yang kurang pas ya karena kalau dia fathatain maka dia harus ditambah alif ya. Jadi Abbasan ini pakai alif di belakangnya, kemudian Mahmudan juga pakai alif. Baik. Saya bacanya Muhammad Mahmudan. Ini antara Muhammad dan Mahmud memang Ada bedanya. waw ya, jadi Mahmud Wow. ya, jadi Muhammad. Kalau ada waw Mahmud, kalau tidak ada waw Muhammad. Kalau Muhammad dan itu berarti ada alif ya, Pak Ustadz ya? Ada alif di belakangnya. Mahmudan tuh. Iya, kalau pakai tanpa alif apa artinya? Salah. Harus ada alifnya. Ada Kalau alif tanwin. itu ada karena alif. tadi alif Tanwin ya. fathatain. Tanwin ya. Kalau tidak ada fathatain kayak Mahmudun ya tidak ada alifnya. Baik. Kita lanjut nomor 2. Silakan Pak Fahmi. Syaribta asirul burtuqali asirul inabi. Silakan. Asirul burtuqali syaribta am asirul inabi. Santa. Apa artinya, Pak? Apakah kamu telah meminum jus jeruk atau jus anggur? Atau jus anggur. Anggur. Nah, baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Asyaribta. Dibalik ya. Asiral burtuqali syaribta am asiral inabi. Asiral burtuqali syaribta am asiral inabi. Berikutnya nomor 3. Tafaddal Pak Mufti. Ra'aitum sayyaratul mudiri sayyaratul mudarrisi. Aro'aitum sayyaratal mudiri am sayyaratal mudarrisi. Nah, kalau di contoh itu maf'ul bihnya didahulukan, objeknya didahulukan. Sayyaratul mudiri ro'aitum am sayyaratal mudarrisi. Naam, as-sayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi. Apa artinya, Pak? Kalian melihat mobil kepala sekolah ataukah mobil guru? Nah, apakah mobil kepala sekolah yang kalian lihat atau mobil guru? Baik. Ahsanta, barakallahu. Tanya Pak Ustadz, kalau tadi yang seperti ini baca awal oleh Pak Mufti itu maknanya sama ya Pak Ustadz ya? Sebetulnya sih. Maknanya sama ya? Boleh. Sama ya? Boleh ya. Ro'aitum sayyaratu am sayyaratil mudiri ya? Sama ya. Sayyarata. Dia yang pasti dia harus fathah ya. Ara'aitum sayyaratal mudiri am sayyaratal mudarrisi. Jadi harus fathah karena apa? Karena objek. Jadi setiap objek itu harokat akhirnya fathah. Ya. Harokat akhirnya fathah. Jadi tadi juga asiral burtuqali, abbasan, mahmudan. Karena dia menjadi objek. Objek yang dilihat kalau nomor 3. Gitu Pak ya. Baik. Berikutnya Pak Muhadi, silakan. Qara'tunna hadhil majallatu tilka. Hadhil majalata
qara'tunna am tilka? Na'am, ahsanta. Apa artinya, Pak? Apakah majalah ini yang telah kalian baca, kalian perempuan, ataukah yang itu? Nah, apakah majalah yang ini yang kalian baca atau yang itu? Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak Muhammad. Berikutnya, Pak Sindu. Akhadta miftahul baiti miftahus sayyarati. Amiftahal baitil ahasta Am mif. miftah as-sayyarati. Naam, ahsanta. Masya Allah. A miftahal baiti akhadta am miftahas sayyarati. Apa artinya, Pak? Apakah kunci rumah yang kamu ambil atau kunci mobil? Atau kunci mobil. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih, Pak Sindu. Nah, jadi demikian ya cara kita membuat pertanyaan mengenai dua objek yang dilakukan ya oleh seseorang. Jadi memakai kata am. Am artinya atau ya. Am atau au ini sama saja. Jadi kadang am, kadang au itu sama saja. Nah, baik. Kita masuk sekarang ke bagian ya, silakan. Nah, Tadi yang lazim dipakai itu memang objeknya duluan tadi ya, sebelum ininya tadi, predikatnya tadi. nah, dua-duanya sebetulnya boleh. Dua-duanya boleh. Ini gaya Contohnya bahasa semua objek semua ya. Nah, jadi boleh kata kerjanya dulu baru objek, atau objeknya dulu baru kata kerja boleh ya. Misalnya seperti tadi ya. A'akhadta miftahal baiti am miftahas sayyarati? Apakah kau telah mengambil kunci rumah atau kunci mobil ya? Ini kan kata kerjanya dulu kan. A'akhadta atau objeknya dulu. Am miftahal baiti akhadta am miftahas sayyarati? Ya, objeknya dulu boleh juga ya. Dua-duanya sebetulnya boleh. Tapi yang dicontohkan di sini objeknya dulu. Nah, Yang umum Pak Ustadz, kalau kita kan selalu subjek dulu ya, baru ini ya. Kalau yang umumnya di orang Arab apa gitu deh, objek dulu ya? Enggak, dua-duanya boleh sih. Oh, dua-duanya biasa gitu. Sebetulnya dia lagi menekankan bendanya atau lagi menekankan pekerjaannya. Baik. Kita masuk bagian 11. Ta'allamil kalimat al-atiyati. Ta'allam, pelajarilah al-kalimatil. Bahasa al-kalimat. Ta'allamil kalimatil atiyati. Pelajarilah kata-kata berikut ini. Ya, perhatikan kata-kata berikut ini. Kita baca sama-sama. Silakan. Iftahul mikrofon. Nah. Nisfun. Nah, thuluthun. Rubu'un. Khumsun. Sudusun. Sub'un. Thumnun. Tus'un. Ushrun. Kita baca sekali lagi. Nisfun. Thuluthun. Rubu'un. Khumsun. Sudusun. Sub'un. Thumnun. Tus'un.
Tus'un. Ushrun. Usrun. Baik. Ahsantum. Barakallahu fikum. Apa artinya ini? Nisfun artinya setengah. Ya, nisfun setengah. Thuluthun sepertiga. Rubu'un seperempat. Khumsun seperlima. Sudusun seperenam. Subu'un sepertujuh. Thumnun seperdelapan. Tus'un sepersembilan. Ushrun sepersepuluh. Ya, ini jadi seperseperan ya, setengah, sepertiga dan seterusnya. Yang penting kita perhatikan thuluthun dan sudusun. Ini huruf keduanya dibaca u, ya. Thuluthun, sudusun. Sedangkan yang lainnya huruf keduanya dibaca sukun. Rub'un, subu'un, ushrun, tus'un, thumnun, khumsun. Ya. Yang berbeda hanya sepertiga dan seperenam. Sepertiga dan seperenam, ya. Huruf keduanya dibaca dhammah. Setengah ini beda sendiri ya, nisfun. Baik. Baik. Silakan saya minta dibaca lagi. Bu Suharti, silakan. Dibaca, Bu. Nisfun. Nisfun. Nah. Sulusun. Nah. Rub'un. Nah. Usnun. Khumsun. Khumsun. Nah. Sudusun. Nah. Subu'un. Nah. Thumnun. Nah. Tus'un. Nah. Ushrun. Ushrun. Baik, ahsanti. Barakallahu fiik. Hafal ya, Bu, Pak. Ini mudah ya, insyaallah. Yang beda hanya setengah saja kan, yang lainnya mirip seperti 3, 4, ya, 5, semuanya mirip ya. Nisfun, thuluthun, rubu'un, khumsun, sudusun, subu'un, thumnun, tus'un, ushrun. Ya. Baik. Bagian 12, kawin jumalan musta'milan al-kalimatul atiyatu. Kawin, buatlah jumalan kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Kita diminta membuat kalimat ya, menggunakan kata-kata berikut ini. Kata yang pertama adalah dakhala. Apa makna dakhala? Dakhala artinya masuk. Silakan Bu Sulistiani. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatul dakhala. Nah. Dakhala talibun. Dakhala talibu Ilal fasli. Nisfu nisfu 7.30 gimana Pak Ustaz? 7.30. Fi sa'ati sabi'ati nisfi gitu ya. Afan ulangi Pak Ustaz. Jadi tadi dakhalat talibul fasla. Jadi nggak perlu pakai ila. Dakhalat talibul fasla. Ya. Pelajar masuk kelas. Fis sa'ati di jam 7. As-sabi'ati jam 7. Fis sa'ati sabi'ati wan nisfi dan setengah. Wan nisfi. 7:30, 7.30 itu maksudnya ya. Fis sa'ati sabi'ati wan nisfi. Coba Bu diulang secara. Baik. Dakhalat talibul fasla fis sa'ati sabi'ati wal nisfu. Wan nisfi. Wan nisfu. Wan nisfi. Oh, wan nisfi ya. Nah, ada fi-nya di depan tadi. Fis sa'ati sabi'ati wan nisfi. Baik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Sulistiani. Berikutnya Pak Teni. Pak Teni membuat kalimat dengan kata bahasaan. Apa makna bahasaan? Apa artinya bahasaan?
Mencari, Ustaz. Mencari. Nah, Maaf kalau ini. silakan. Apa Pak Ustadz tadi bahasaan mencari? Mencari, betul. Bahasaan mencari. Kalimat dengan kata bahasaan. Mencari ya. Coba bahasa Indonesianya dulu, coba. Fatimah mencari kunci. Nah, Fatimah mencari kunci. Nah, coba. Nah, boleh Fatimahnya di depan atau Fatimahnya di belakang. Kita kata kerjanya dulu, boleh. Jadi kata kerjanya dulu. Kalau perempuan berarti bahasat gitu maksudnya. Ya, bahasat kemudian Fatimahnya dulu. Kata apa? Pelakunya. Bahasat Fatimatu anil miftahi. Nah, miftahi. Karena ada an ini adalah huruf jar. Jar ya. Bahasat Fatimatu anil miftahi. Na'am, ahsanta. Bahasat Fatimatu anil miftahi. Fatimah mencari kunci. Dipanjangin juga boleh, misalnya bahasat Fatimatu an miftahis sayyarati atau an miftahil baiti. Mencarinya di mana misalnya? Mencarinya di kamarnya. Fi ghurfati. Fi ghurfati ha, ya karena perempuan. Fi ghurfati. Baik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya setelah Pak Teni, Mas Yutoto, silakan. Al-usbu'ul madhi. Kharaja Muhammadun minal mustashwa al-usbu'ul madi. Fil usbu'il. Pakai fi. Lebih pas pakai fi. Oh iya, siap. Kharaja Muhammadun minal mustashwa fil usbu'il madi. Baik, ahsan. Kharaja Muhammadun apa tadi? Minal mustashfa fil usbu'il madi. Muhammad keluar dari rumah sakit pada pekan yang lalu. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Mas Yutoto. Berikutnya Pak Ari. Al-barihata. Apa makna al-barihata? Maknanya apa ya Ustaz ya? Al-barihata artinya tadi malam. Al-barihata tadi malam. Kemarin sama ya? Iya, tapi kemarin malamnya gitu. Oh, malamnya ya. Oh, tadi malam. Kalau kemarin secara umum amsi kemarin. Tapi kalau kemarinnya malam al-barihata. Misalnya apa? Bahasa Indonesia dulu boleh? Kita coba nanti sama-sama. Saya pergi ke hotel tadi malam. Nah, saya pergi ke hotel tadi malam. Dhahabtu funduk ilal funduki na'am. Dhahabtu ilal funduqi pakai alif lam ya. Barihata. Na'am, dhahabtu ilal funduqil barihata. Saya telah pergi ke hotel tadi malam. Begitu ya. Dhahabtu ilal funduqil barihata. Jadi ini seperti al-yauma. Kalau al-yauma itu artinya hari ini. Kalau al-barihata itu artinya tadi malam. Maksud saya seperti al-yauma, dia harus pakai alif lam dan belakangnya itu harus fathah gitu. Al-yauma al-barihata.
itu sama dia. Harus pakai alif lam dan harus fathah. Ya, jadi ini mabni, ini dia tetap. Baik. Baik. Apaan Ustaz? Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau pakai fi boleh nggak Ustaz? Jadi fil bariyati atau fil yaumi. Nggak usah. Nggak boleh. Ya, jadi cukup al-barihata saja, dia nggak perlu pakai fi di depannya. Demikian juga tadi al-yauma. Al-yauma itu artinya hari ini, itu sudah ada pada hari ini, itu sudah ada padanya gitu. Jadi nggak perlu pakai fi lagi. Begitu. Baik. Jazakallah khair. Baik. Nah, berikutnya Pak Fahmi, silakan buat kalimat dengan kata ziyaratun. Mana ziyaratun? Ziyaratun berkunjung ya Ustaz ya? Berkunjung. Nah, kita biasanya memahami ziarah itu kubur aja, ziarah kubur ya. Enggak, padahal ziarah itu mengunjungi ya. Mengunjungi. Baik, silakan buat kalimat dengan kata ziarah. Zahaba Muhammadu li ziyarati usratihi fil usbu'il madi. Naam, zahaba Muhammadun ya. Muhammadun. Naam, zahaba Muhammadun li ziyaratil usratihi. Li ziyarati usratihi, karena sudah li ziyarati usratihi fil usbu'il madi. Baik, ahsanta. Zahaba Muhammadun li ziyarati usratihi fil usbu'il madi. Mungkin boleh ditambah ke kota mana misalnya. Zahaba Muhammadun ila, misalnya ila Bandung ya, li ziyarati usratihi fil usbu'il madi. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya setelah Pak Fahmi, Pak Helmi. Buat kalimat dengan kata dhu. Nah, mana dhu? Apa artinya dhu? Kemarin kita sudah belajar dhu. Memiliki, Pak Ustadz. Memiliki. Baik. Silakan. Sesudah dhu harus kasroh ya. Sesudah dhu harus kasroh. Misalnya Pak Guru memiliki mobil yang berwarna merah. Lanjutannya apa? Al-mudarrisu zu sayarota. Zus sayaroti. Zus sayaroti ahmaru. Ahmari. Zus sayaratil ahmari. Zus sayaratil ahmari. Diulang coba Pak. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu dus, karena pakai alif lam, maka sesudahnya juga pakai alif lam. Karena al-mudarrisu zus sayaratil ahmari. Ahmari. Baik. Nah, kalimat al-mudarrisu zus sayaratil ahmari ini belum lengkap. Kenapa? Karena ini baru menunjukkan mubtada'nya, belum khobarnya. Jadi al-mudarrisu zus sayaratil ahmari ini baru kata utamanya, keterangannya apa? Ya, karena dzu itu adalah sifat kan, dia sifat dari al-mudarrisu. Jadi kalimat al-mudarrisu zus sayaratil ahmari itu terjemahnya yang tepat adalah guru yang bermobil gitu. Guru yang bermobil merah. Ya terus kenapa mobil merah itu? Kenapa? Khobarnya ya. Iya, keterangannya apa? Al-mudarrisu dzus sayyaratil ahmari, yang paling itu. Guru yang bermobil merah. Kata kerja atau keterangan ya Pak Ustaz? Boleh, keterangan boleh. Kata kerja boleh. Zahaba ilal zahaba fil fasli. Ilal fasli. Naam, zahaba ilal fasli. Naam, boleh. Al-mudarrisu dzus sayyaratil ahmari zahaba ilal fasli. Atau kalau ilal fasli mungkin lebih tepatnya dakhala ya, masuk ya. Dakhalal fasla. Mungkin begitu ya.
Al-mudarrisu dhus sayyaratil ahmari dakhalal fasla. Baik. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi ya. Pak Helmi. Nah, jadi demikian ya. Kita ingat ya bahwa dhu ini sesungguhnya dia adalah kata bantu yang menunjukkan sifat dari kata sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah bahas ini. Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Man dzalikal fata dzun nadharatis saghirati. Dia sebetulnya adalah menunjukkan sifat dari kata sebelumnya. Baik. Berikutnya silahkan setelah Pak Helmi, Pak Mufti. Buat kalimat dengan kata nisfun. Apa artinya nisfun, Pak? Setengah. Setengah. Nah, silakan. Artinya pertengahan juga, Ustaz? Enggak? Boleh di. Saya pergi ke rumah sakit pada tengah hari. Boleh. Nah. Zahabtu ilal mustasfi. Ilal mustashfa. Ilal mustasfa. Fi. Tengah hari. Fi nisfil yaum. Nisfil yaumi. Yaumi. Nah, gitu ya. Fi nisfil yaumi. Nah. Zahabtu ilal mustashfa fi nisfil yaumi. Saya pergi ke rumah sakit pada setengah hari. Nah, pada setengah hari. Nah, pada setengah hari itu maksudnya setengah hari saya pergi ke rumah sakit. Ya, setengah hari. Jadi satu hari itu berapa jam? Nah, kalau disebut hari itu maksudnya siangnya saja ya. 12 jam. 12 jam. Berarti saya pergi ke rumah sakit itu 6 jam gitu. Saya pergi ke rumah sakit 6 jam. Jadi itu berarti jangka waktu saja ya. Jangka waktunya. Jadi bukan tengah hari itu maksudnya siang-siang, bukan. Tengah hari siang-siang bukan. Oh. Itu tengah hari bahasa Indonesia. Tapi setengah hari dalam bahasa Arab maksudnya adalah ya setengah waktu. Panjang hari itu. Pada hari itu gitu. Kalau tengah hari yang maksud kita bahasa Indonesia apa, Ustaz? Tengah hari ya langsung aja di siang hari. Jadi bukan tengah hari, siang hari. Nah, jadi pakai katanya siang. Siang itu nahar, fin nahari. Nah, di waktu siang hari. Nah, gitu. Gitu ya. Sama seperti setengah malam. Setengah malam maksudnya ya misalnya saya sholat malam setengah malam. Nah, setengah malam ya setengah waktu malam hari dia sholat. Jadi setengahnya malam berarti sekitar 6 jam dia sholat. Kalau ini Pak Ustadz, misalnya saya minum setengah gelas. Boleh. Nah. Air. Jadi boleh. Syari betul Syari betul ma'a nisfa. Karena jadi objek. Nisfal kubi gelas. Gelas. Nah, syari betul nisfal kubi. Kalau itu menunjukkan memang volume ya, bukan setengah. Bukan bisa ya. Kalau waktu bisa. Mungkin nggak bisa setengah ya. Enggak. Iya, boleh setengah, tapi maksudnya ya setengah jam. Jadi, itu bukan di tengah-tengahnya, tapi setengah dari hari itu gitu, atau setengah dari malam itu. Baik. Ustadz ada nyambung pertanyaan Ustadz. Nah, boleh. Jadi nisfal kubi ya Ustadz, bukan kuba. La nisfal kubi karena menjadi mudhaf ilaih. Nah, nisfal kubi setengahnya. Nah, kalau misalnya gini Ustaz, saya memberikan makanan ini setengahnya kepada dia. Nah, boleh. Setengah. Ya. Jadi saya memberikan apa? Ana a'ti, saya memberikan. Ata yu'ti itu memberikan. Ana a'ti, saya memberikan ta'ami
makananku, nisfahu, setengahnya, ilaihi, kepadanya, begitu kan? Ana a'ti, ya, ana a'ti ta'ami, ya, nisfahu ilaihi, saya memberikan makananku setengahnya. Nisfahu, hu-nya kembali kepada ta'am tadi, nisfahu ilaihi, kepadanya. Nisfahu, setengahnya ke setengahnya. Baik. Baik. Nah, demikian ya. Ini kata-kata yang baru kita pelajari, ini sebetulnya diminta untuk dicoba diterapkan di dalam kalimat. Baik. Silakan kita baca sama-sama al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru yang kita pelajari pada pertemuan ini. Ada kata miknasatun. Silakan kita baca sama-sama. Miknasatun. Miknasatun. Nah, miknasatun. Tafadhal. Miknasatun. Nah, jam'uhu makanisu. Makanisu. Ma mana miknasatun? Setrika ya. Setrik. Bukan. Sapu. Sapu. Nah. Sapu ya. Kemudian sulam. Sulam. Nah, jam'uhu salalimu. Jam'uhu salalimu. Nah, ma mana sulamun? Selamat, salamim. Bukan. Sulam. Sulam. Bukan Haji Sulam tukang naik haji. Tangga. Tangga. Namanya tangga. Jadi nama orang Haji Sulam. Tangga. Baik. Berikutnya manaratun. Manaratun. Nah, mana manaratun? Menara. Menara. Jam'uhu manairu. Kemudian nazaratun. Nazaratun. Jam'uhu nazaratun. Jam'uhu Nazaratun. Nah, ma mana nazaratun? Kacamata udah mana ya? Kacamata. Betul. Kacamata. Nah, Ajalatun. Ajalatun. jam'uhu ajalun. Jam'uhu ajalun. Nah, ma mana ajalatun? Man ya'rif? Ada yang tahu? Ajalah? Roda, betul. Roda. Roda. Nah. Kemudian lihyatun. Lihyatun. Nah. Ini apalah? Luhiyya. Luhiyya. Nah, ma mana lihyatun? Jenggot saja. Jenggot. Naam, lihyatun jenggot. Baik. Berikutnya suratun. Jam'uhu suwarun. Suwarun. Nah, ma mana suratun? Surat Ustaz. Gambar. Bukan. Gambar. Gambar. Surah, gambar. Kalau surah, nah itu surat. Sin. Surat Al-Quran maksudnya. Pakai sin. Oh iya. Surat Al-Quran. Baik. Ini gambar apa picture gitu ya Ustaz? Ya, betul. Gambar, picture, foto, sama. Surah juga. Nah, foto juga surah. Baik. Berikutnya, idza'atun. Idza'atun. Jam'uhu idza'atun. Jam'uhu idza'atun. Ma mana idza'atun? Radio. Siaran radio. Oh, siaran.
Siaran radio. Baik. Siaran TV beda Ustaz. Siaran TV dia Ini langsung suara TV Ustaz, sih, maksudnya. nggak pakai idaah. Idaah itu biasanya dipakai buat siaran radio. Jadi Siaran siaran suara radionya bukan radionya ya. Kalau radionya radio atau midyaun. Midyaun itu radio juga, bahasa resminya midyaun. Alatnya. Tapi kalau siarannya ida'atu. Siaran radionya. Bisa dibedakan ya. Radionya dengan radio fisiknya, alatnya. Kalau alatnya midyaun atau radio bahasa amiyahnya. Baik. Berikutnya alin. Nah, mu'annatsunya aliyatun. Nah, ma mana alin? Tinggi. Tinggi. Betul. Alin artinya tinggi. Nah. Kemudian tinggi yang kalau tawilun apa bedanya Pak? Tawil tinggi. Nah, tawilun panjang. Oh, panjang. Bisa juga sebetulnya tinggi ya, tapi ya, panjang dia. Kalau dia lebih tinggi kan kalau orang biasanya pakai kata tawilun. Kalau orang tawilun. Ini nih lelaki yang tinggi, rojulun tawilun, bukan rojulun alin. Ya. Lelaki yang tinggi rojulun tawilun. Tapi kalau alin biasanya untuk menara, kemudian bangunan, menara. Ya alin. Jadi kalau bangunan biasanya tidak pakai tawilun. Baitun tawilun itu nggak cocok. Baitun alin, rumah yang tinggi. Nah, sama yang tinggi, cuma untuk benda ya. Nah, untuk benda mati mungkin Ustaz ya. Betul. Ya, rumah, bangunan, ya, menara itu kayak alin. Baik. Kalau gedung itu tingginya tinggi, betul. Kalau kalimatnya gedung itu tingginya 10 lantai. Gedung itu tilkal imaratu. Nah, gedung itu tilkal imaratu. Ya. Kemudian tingginya liyatuha 10 asyratu lantai. Lantai itu apa ya? Jadi pakai alin, Mbak ya? Pakai alin. Aliyatu. Aliyatun. Aliyatun Tadi ya, aliyatun. Aliyatun. Baik. Itu rofin ya, rofin itu lantai. Nah, rofin. Saya nggak diru. Kita cek deh. 10 lantai gedung maksudnya kan. Nah, baik. Ya, jadi alin. Nah, kalau kita memakai kata alin untuk manusia, itu berarti lelaki itu tinggi kedudukannya, bukan tinggi fisiknya, bukan. Badannya. Tinggi kedudukannya. Misalnya kita menyebut huwa rajulun alin. Dia adalah lelaki yang tinggi, maksudnya tinggi kedudukannya, tinggi posisinya. Makanya menjadi nama orang juga Ali. Ali itu dari kata alin. Ali bin Abi Thalib. Artinya tinggi kedudukannya. Begitu. Baik. Berikutnya kita baca sama-sama sobun. Nah, mana sobun? Sabun. Ini sebetulnya bukan bahasa apa namanya? Ya ini bahasa serapan ya dari bahasa Inggris ya, sobun. Nah, berikutnya apa ya sobun itu ya? Kalau bahasa Inggris kan soap ya. Bahasa apa ya? Bukan bahasa soap. Ya, ini bahasa apa nih? Ya, yang pasti dia bukan berasal dari bahasa Arab. Berikutnya al-barihata. Mana al-barihata? Tadi apa sih? Semalam. Tadi malam. Nah. Berikutnya mulawwanun. Mana mulawwanun? Dari kata launun artinya warna ya. Warna. Nah, mulawwanun yang berwarna.
berwarna. Nah. Ini Kemudian pakai yang berwarna berarti nggak usah pakai zu lagi, San. ya, ini maksudnya buku berwarna gitu ya. Tulisan gambar yang berwarna gitu. Jadi tetap harus pakai zu lagi depannya, San. Nggak usah. Oh. Nah, jadi misalnya ya tadi buku berwarna, buku yang full color itu, buku full color, nah, itu mulawwanun begitu. Alkitabu Alkitabu al-mulawwanu. Jadi sifat. Nah, kitab yang berwarna. Kitab buku yang full color gitu. bukan berwarna merah, kitab yang berwarna merah, bukan Alkitabul Mulawwanul. Nah, bukan. Kalau kitab berwarna merah, Alkitabul Ahmaru. Langsung saja, Alkitabul Ahmar. Kitab kitab yang warnanya merah. Atau pakai kata launun, Alkitabu launuhul ahmaru. Kitab warnanya merah. Nah, kalau mulawwanun itu artinya ya tadi full color gitu. Berwarna-warni misalnya. Berwarna-warni di dalamnya. Mulawwanun. Baik. Kita baca berikutnya. Asirun. Asirun. Nah, mana asirun? Jus. Nah, jus ya. Berikutnya burtuqalun. Burtuqalun. Nah, mana burtuqalun? Jeruk. Nah, sabahun. Sabahun. Mana sabahun? Pagi hari. Nah, sabah. Nah. Quratul qadami. Quratul qadami. Nah, mana sepak bola? Bola kaki. Bola kaki, sepak bola maksudnya. Quratul qadam. Sepak bola. Kemudian quratus sallati. Quratus sallati. Nah, mana bola basket ya? Bola basket. Bola keranjang. Bola keranjang. Salah tuh keranjang. Jadi bola basket. Ada lagi bola voli. Kalau bola voli apa? Quratus pukul. Quratul yadi. Yad artinya tangan. Bola tangan. Maksudnya bola voli. Nah, yadun kan, yadun tangan. Quratul yadi. Nah. Baik. Berikutnya nisfun. Nisfun. Nah, mana nisfun? Setengah. Masya. Mana masya? Jalan ya sudah. Berjalan, ya. Berjalan. Kata kerja ya, masya yamshi. Jadi bukan jalan thariq ya. Iya. Maksudnya berjalan. Masya. Nah. Kemudian berikutnya akhadha. Mengambil. Nah, mengambil. Nah, akhadha mengambil. Kemudian wada'a. Mana wada'a? Meletakkan. Nah. Kemudian wajada. Mana wajada? Mendapatkan. Jadi. Mendapatkan. Manjada wajada. Manjadda wajada. Itu kata pepatah ya. Manjadda, siapa yang jadda maknanya jiddiyah, sungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh wajada, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian bahasa'an. Mencari. Ya, menggunakan kata bahasaan ini, jadi bahasa dulu, kemudian pelakunya baru an, begitu ya. Bahasaan, misalnya bahasa Utsmanu an, nah, gitu. Jadi pelakunya ada di tengah di sini. Nah, pelakunya boleh nama orang, boleh juga domir, misalnya bahastu, nah, itu domir kan, anak. Atau bahasat, nah, itu domir hiya di situ, bahasat. Atau bahasta anta, kemudian baru an ya.
Karena an ini huruf jar, maka sesudah an dia harus kasroh. Ya, misalnya saya mencari pulpen. Bahastu anil qalami. Saya mencari pulpen. Gitu ya. Baik. Inilah kata-kata kerja kata baru yang kita pelajari pada pertemuan ini ya, pada pelajaran ke-7. Indakum soal, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin PR kita ini saja ya, yang tadi ini. Coba dibuat kalimat dengan lebih kreatif lagi kalimatnya ya. Dari kata-kata berikut ini. Dakhala bahatha'an al-usbu'ul madi al-barihata ziyaratun dhu isfun. Memang dari buku 1 sampai buku 2 ini kita insya Allah sudah terlatih untuk menerjemahkan. Tapi berlatih membuat kalimat, nah ini yang masih perlu sering-sering dilatih ya, membuat kalimat. Kalau menerjemahkan insya Allah kita sudah terbiasa. Makanya di buku 2, nanti juga di buku 3 ini banyak latihan membuat kalimat. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu hari ini. Jadi mungkin bisa ini Pak Ustadz, ini kan pelajaran 8 ini kan banyak nih Pak Ustadz ya. Iya. 7 ini kan banyak sekali ya. Ada Zatu, ada apa lagi nih Pak? Nah ini jadi apa nih Pak Ustadz poin yang pelajaran 7 ini? Pelajaran 7 itu sebetulnya hanya 4 yang dibahas. 4 pembahasan utama. Yang pertama tentang ta'nisul fa'il. Ta'nisul fa'il itu memuannaskan pelaku. Ya. Jadi pelaku yang tadinya mudzakkar menjadi muannas. Nah, contohnya ini akaltum menjadi akaltunna, jalastum menjadi jalastunna, begitu. Ya. Jadi memuannaskan pelaku. Qara'tum, qara'tunna. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, belajar tentang kana. Kana, kanal mudarrisu, kanat ummi. Kalau perempuan kanat. Kemudian belajar tentang fa'il yang tunggal dan yang jamak. Fa'il yang tunggal dan yang jamak. Fa'il itu artinya pelaku, ya, pelaku yang tunggal dan yang jamak. Di mana nih? Oh ya, ini ya. Nih yang ya. Aro'aitumuhu. Nah, ini fa'ilnya jamak. Aro'aitumuhu, apakah kalian melihatnya? Aqataltumuha, apakah kalian membunuhnya? Ini pelakunya jamak. Fahimtumuhu, apakah kalian memahaminya? Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat membahas tentang dzu. Dzu yang memakai alif lam. Dzul haqibati, dzun nadharati. Jadi itu Pak, nggak banyak sih, cuma 4 ya pembahasan utamanya di pelajaran ke-7. Yaitu mengenai mentakniskan, ya, merubah fa'il pelaku yang tadinya mudzakkar menjadi muannats, qara'tum menjadi qara'tunna, kemudian membahas tentang kana, kemudian membahas fa'il menjadi jamak, ya. Misalnya tadi qatalta menjadi qataltum. Kemudian kalau disambung dengan dhamir bagaimana? Qataltumuha, gitu. Kemudian yang terakhir mengenai dzu dan dzu, ya, mengenai dzu yang memakai alif lam, sesudah dzu alif lam. Kemudian tambahannya paling ini nih, ini tadi ya, apa, angka-angka seper, angka-angka per, ya, angka-angka pecahan. Nisfun, thuluthun, rubu'un, khumsun, sudusun, subu'un, thumnun, tusun.
Jadi tentang Mas ininya kalau yang di buku 1 itu kebanyakan isim ya Pak Ustadz ya. Betul. Buku 2 Di ini sini kita bahas fiil, mulai bahas fiil ya. Fiil. Banyak bahas mengenai fiil, kata kerja. Dan ini madi ya, masih madi ya Pak Ustadz ya? Masih fiil madhi. Masih madi ya, madi. Buku 3 baru, buku 2 terakhir baru bahas fiil mudhari. Mudhari. Baik, itu saja dulu pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon diulang-ulang rekaman-rekamannya, ya dibaca-baca kembali buku panduannya yang kemarin sudah saya bagikan juga ya PDF-nya, buku-bukunya. Mudah-mudahan membantu untuk memahami pelajaran yang telah lalu. Kita cukupkan, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustadz.